Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Satrio Nugroho, NIM 202105102111. Saya dari kelas B mata kuliah Hubungan Internasional Perspektif Islam. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada tugas 5. Yang pertama, apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama? Baik, di sini menurut para ulama itu ya ada beberapa macam sudut pandang dan pendapat tentang hal ini. Baik, pertama saya akan mungkin mengambil konteks pada pemberontakan terhadap penguasa ya. Menurut beberapa para ahli hukum, apabila penguasa melakukan ketidakadilan, menzalimi hak-hak kaum muslim dan tidak melindungi agama atau pentingan negara, maka para muslim diperbolehkan untuk menggulingkannya karena dia secara nyata mengkhianati tujuan yang menjadi alasan dia ditunjuk. Namun sebagian para ulama dan para ahli hukum jika menggulingkan penguasa akan bisa menimbulkan dampak yang lebih parah, seperti akan timbul fitnah yang itu akan mengancam keutuhan suatu bangsa. Di sini para muslim harus disarankan untuk harus memilih yang paling ringan di antara dua bahaya, yaitu kita harus memilih konsekuensi yang lebih sedikit bahayanya ketidakadilan penguasa atau konsekuensi fitnah dan pertumbuhan darah antar sesama muslim. Jadi di sini apalagi jika ada itu suatu minoritas ya, dan menurut beberapa para ahli hukum, pemberontakan ini melawan penguasa adalah hal yang terlarang, karena sekalipun justifikasi prinsip Islam memerintahkan yang baik dan mencegah yang jahat, namun di kasus ini berbeda karena pemberontakan jika diperbolehkan dengan menggunakan kekuatan, maka akan terjadi fitnah, pertumpahan darah, dan keadaan anarki di mana kehidupan dan harta benda orang yang akan terancam. Nah, dengan demikian mayoritas ahli hukum mempertimbangkan konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan itu. Jadi di sini sebagian besar pelarangan pemberontakan oleh para ahli hukum itu merupakan hasil perhitungan yang merefleksikan perhatian mereka kepada kepentingan negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa hukuman teroris menurut Islam. Nah, jadi di sini hukuman teroris menurut Islam, pertama itu terorisme itu kita di sini hukuman bagi para pelaku ya. Hukuman bagi para pelaku dan kegiatan terorisme adalah hukuman yang paling berat yang ditetapkan dalam hukum Islam, karena terorisme membahayakan keamanan, ekonomi dan stabilitas seluruh masyarakat. Bukan saja terorisme ini nanti akan merenggut kehidupan hajat orang banyak, tapi ini juga akan mengancam keutuhan suatu bangsa dan stabilitas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, hukuman di teroris dalam Islam itu diklasifikasikan sebagai hak Tuhan, sebab setiap warga bahkan seluruh masyarakat dapat menjadi korban tindakan teroris yang merupakan ihafah, intimidasi, fasad, kehancuran, dan adam ketidakberdayaan. Namun dalam dunia internasional, Muslim sekarang memerlukan satu definisi legal karena kita hidup di dunia internasional, jadi kita tidak bisa setidaknya menggunakan definisi kita sendiri karena itulah kehidupan internasional yang berlaku. Karena juga kan Muslim ada di seluruh dunia dan kita harus mengikuti aturan legal yang berlaku di seluruh dunia. Nah, selanjutnya hukum yang banyak sebenarnya hukum yang teroris dalam sudut Muslim, namun definisinya banyak, sebagian ada yang mungkin bertentangan dengan pendapat para hukum Muslim klasik hukuman untuk teroris ini, apalagi pelakunya adalah Muslim. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perbandingan antara definisi terorisme menurut Islam dan FBI? Nah, di sini kalau menurut Islam definisi dari teroris itu ya
seperti yang kita kenal dengan ayat hirabah. Istilah hirabah berasal dari kata kerja yahuribun yang digunakan dalam ayat di atas yang terkandung dari kata perang. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan itu sejatinya sedang berperang melawan masyarakat. Namun ahli hukum mazhab Hambali dan menunjukkan bahwa istilah itu berarti kata kerja harap yang berarti merampas atau mengambil harta secara paksa. Nah, di sini ciri-ciri hirabah, sekelompok muslim melakukan ancaman atau menggunakan serangan bersenjata atau hanya mengintimidasi. Para ahli hukum di sini saya akan menambahkan sedikit. Para ahli hukum mazhab Syafi'i dan Hambali melakukan unsur penggunaan senjata oleh pelaku hirabah. Nah, sedangkan dari pengertian yang menurut FBI, menurut definisi FBI itu terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah terhadap orang atau harta untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil atau bagiannya dalam mewujudkan tujuan politik atau sosial. Nah, itu tadi menurut pendapat FBI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.